Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Wilya Novi Aryani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya diskusi pada pagi menjelang siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua, kepada Ibu Wilya dan teman-teman di kelas yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa pula kepada sholawat serta salam. Marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Afina Octavia sebagai moderator, kemudian Destia Ramadhani sebagai pemateri kedua, Lutfia Rizky Saputri sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membahas materi mengenai korelasi logika. Baiklah, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman yang bertugas untuk memaparkan materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Lutfia Rizky Saputri. Kepada Saudari Lutfia Rizky Saputri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian logika. Dari Adi Subrata, logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan atau sabda. Menurut istilah lain, sering juga disebut mantik. Berasal dari kata Arab yang diambil dari kata nataka, yang berarti berkata atau berucap. Dari George F. Kneller, logika sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir. Benar, correct reason. Puspoporjo, logika yakni menunjukkan, letakkan, menguraikan, dan membuktikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang akan menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kekeliruan atau kesesatan. Dari Kopi Cohen McMahon, logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dengan penalaran alasan yang salah. Berdasarkan pada pengertian yang telah dikemukakan oleh para tokoh di atas, bahwa logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Korelasi logika dan ilmu pengetahuan. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan. Misalnya, ia dapat melakukan dengan jalan bertanya kepada orang lain yang dianggapnya lebih tahu, atau ia dapat melakukannya melalui indera, akal sehat, atau proses berpikir, intuisi, atau dengan coba-coba. Menurut Aristoteles, logika adalah persiapan yang mendahului ilmu. Kemampuan menalar manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan-kekuasaannya. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia. Hal tersebut adalah bagian besar dari logika dalam perkembangan pengetahuan manusia. Korelasi logika dan psikologi. Psikologi mempelajari sifat dan bekerjanya kecerdasan, keinginan, imajinasi, dan pikiran. Psikologi memiliki objek yang lebih luas dibandingkan logika yang hanya berhubungan dengan kecerdasan.
Psikologi dan logika menempatkan kecerdasan pada aspek yang berbeda. Logika menyelidiki cara aktivitas mental mengekspresikan kebenaran objek yang berhubungan dengan cara penyampaian kebenaran tersebut. Dan jika perlu menanyakan apakah pertanyaan kebenaran objek tersebut telah secara sah mengikuti dasar di mana pernyataan itu didasarkan. Hubungan logika dengan psikologi berfungsi memikirkan segala sesuatu tentang jiwa manusia. Disinilah letak hubungan antara logika dan ilmu psikologi ini mempelajari tentang A. Psikologi memberikan keterangan mengenai sejarah perkembangan berpikir. B. Psikologi memberikan gambaran bagaimana manusia berpikir. C. Sementara logika adalah cabang filsafat yang bertujuan membimbing akal untuk berpikir bagaimana seharusnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Destia Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait korelasi logika dan bahasa. Bahasa adalah salah satu implementasi penggunaan logika oleh manusia. Karena dengan bahasa, manusia bisa berkata-kata, melakukan interaksi dan komunikasi, mengungkapkan isi pikiran, dan berargumentasi. Manusia menggunakan logikanya untuk berbahasa, dan bahasa digunakan sebagai alat komunikasi yang menciptakan budaya. Ada beberapa tokoh psikologi yang menjelaskan korelasi antara logika dan bahasa, di antaranya Wilhelm von Humboldt, Edward Sapir, Jean Piaget, L.S. Vygotsky, Noam Chomsky, Eric Landberg, dan Brunner. Next. Menurut Humboldt, terdapat keterkaitan pemikiran manusia pada bahasa. Artinya, bahasa masyarakat menentukan pandangan hidup dan budaya masyarakat itu sendiri. Kemudian menurut Edward Sapir, apa yang kita lihat, kita dengar, kita perbuat, dan kita alami saat ini adalah disebabkan oleh sifat-sifat bahasa yang ada terlebih dahulu atau bahasa ibu. Sehingga persepsi kita terhadap realitas dipengaruhi oleh bahasa pertama yang kita miliki. Kemudian menurut Jean Piaget, pembentukan pikiran yang tepat terjadi pada waktu yang bersamaan dengan pemerolehan bahasa. Awal terjadinya fungsi lambang ini ditandai oleh bermacam-macam perilaku yang terjadi secara serentak. Kemudian menurut Vygotsky, pikiran dan bahasa tidak dipotong dari satu pola. Struktur ucapan tidak hanya mencerminkan pikiran, tapi juga mengubahnya setelah pikiran beralih menjadi ucapan. Karena itulah bahasa tidak dapat dipakai oleh pikiran. Kemudian menurut Chomsky, menegaskan bahwa pengkajian bahasa membentuk sudut pandang yang baik dalam pengkajian proses mental dan berpikir manusia. Bahasa merupakan cerminan dari pikiran. Yang terakhir menurut Brunner, mengatakan bahwa berpikir dan berbahasa berkembang dari sumber yang sama, sehingga keduanya mempunyai bentuk yang sangat serupa dan saling membantu atau melengkapi. Next. Kemudian korelasi logika dan filsafat. Filsafat tidak terlepas dari logika sebagai landasan pokok pengetahuan. Sebab filsafat tanpa logika akan menemukan kegagalan dan dalam memaknai fenomenologi alam. Filsafat tanpa logika akan kelam. Logika akan membangun kepercayaan seseorang dalam kehidupannya, di mana seseorang akan mampu untuk mengembangkan potensi dirinya jika menggunakan logika berpikir yang baik dan benar. Kemudian, korelasi antara logika dan matematika. Yang pertama adalah konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika dengan melalui batasan-batasan yang jelas. Yang kedua, dalil-dalil matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika dengan perantara deduksi logis secara murni. Baik, itulah materi dari kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.